Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, Silvi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal uji kompetensi kenaikan jabatan guru pertama ke guru muda, karena banyak yang menanyakan mengenai hal ini. Selengkapnya kita bahas di video ini ya. Sebelumnya, seperti biasanya, bagi yang belum subscribe, bisa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar dapat selalu mendapatkan update terbaru channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Soal kompetensi kenaikan jabatan atau biasa yang disebut dengan UKKJ dari guru pertama ke guru muda adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan kualifikasi seorang guru dalam naik jabatan dari guru pertama menjadi guru muda. Uji kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru muda. Soal UKKJ guru pertama ke guru muda dirancang untuk menguji pemahaman dan penerapan guru terhadap berbagai aspek penting dalam pendidikan, seperti kurikulum, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, manajemen kelas, komunikasi dengan siswa dan orang tua, pengembangan profesional, dan pemahaman tentang isu-isu pendidikan terkini. Soal-soal dalam UKKJ guru pertama ke guru muda dapat berbentuk pilihan ganda, esai, atau tugas praktis yang mengharuskan guru untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Jawaban yang tepat akan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diuji dan kemampuan dalam menghubungkan konsep teoritis dengan praktik di lapangan. Melalui soal UKKJ guru pertama ke guru muda dapat mengevaluasi kemampuan mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan kompetensi. Hal ini dapat membantu guru dalam mengembangkan diri dan terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Penting bagi guru untuk mempersiapkan diri dengan belajar, membaca materi terkait, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, serta terus berlatih dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar. Dengan memahami tuntutan dan harapan dari UKKJ guru pertama ke guru muda, guru dapat mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam ujian ini. Oke, langsung saja kita bahas ke contoh soal yang pertama. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan profesional seorang guru muda? Perlu diingat ya bahwa untuk menjawab soal UKKJ yang kunci utamanya kita harus paham. Kunci utama soal ini terletak pada kata dan kalimat yang mana. Jika kita sudah mengetahui kunci utama pada soal, maka kita dengan mudah dapat menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 1 ini jawaban dari opsi A, B, C, D yang tepat yang mana ya? Untuk kunci utama soal ini adalah terletak pada pengembangan profesional seorang guru muda. Kita lihat yang opsi A, meningkatkan kemampuan mengajar di kelas. Meningkatkan kemampuan termasuk masuk ke dalam pengembangan profesional. Kita keep dulu ya jawaban opsi A. Kita lanjut ke opsi B, memperoleh gelar akademik yang lebih tinggi. Kalau di opsi B ini lebih ke
arah karir di masa depan. Begitu juga dengan opsi C, menjadi kepala sekolah di masa depan. Jadi untuk opsi B dan C jelas salah ya, kurang tepat. Kemudian kita lihat pada opsi D, mengikuti pelatihan manajemen. Untuk pelatihan manajemen ini memang penting bagi semuanya, termasuk juga untuk guru. Tetapi khusus untuk guru ini pelatihan manajemen bukan yang utama, karena utamanya seorang guru adalah mengajar, mendidik ke siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya? Apakah A. Melakukan penelitian tentang topik pendidikan terkini? B. Bergabung dengan organisasi guru di tingkat nasional? C. Mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur? D. Mengandalkan pengalaman kerja saja? Bisa dijawab terlebih dahulu ya, kira-kira jawaban apa yang tepat nih soal untuk nomor 2 ini. Oke, kita bahas. Kunci utama soal ini adalah terletak pada kata untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat untuk opsi A. Melakukan penelitian bisa memakan waktu yang begitu lama karena kita harus melakukan berbagai macam riset terlebih dahulu. Jadi jawaban A kurang tepat ya. Kemudian kita lihat pada opsi jawaban B. Bergabung dengan organisasi guru di tingkat nasional juga membutuhkan waktu, dan pastinya kalau sampai di tingkat nasional jelas meninggalkan tugas utama dengan siswa. Jadi opsi jawaban B kurang tepat juga. Kemudian untuk pilihan jawaban C, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur. Jawabannya kira-kira masuk ya, karena mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur tidak harus meninggalkan kewajiban utama. Seiring berkembangnya teknologi, kita bisa mengikutinya di mana saja karena banyak media penunjang seperti webinar online, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus meninggalkan tugas utama dengan siswa. Kemudian untuk pilihan jawaban D, jika hanya mengandalkan pengalaman kerja saja masih kurang ya, karena pengalaman guru pertama ke guru muda masih banyak yang harus dilalui. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi C, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Apa yang menjadi peran seorang guru muda dalam meningkatkan kolaborasi antar guru di sekolah? Nah, untuk menentukan kunci utama soal ini kita harus bisa menentukan. Kunci utama soal ini adalah meningkatkan kolaborasi antar guru di sekolah. Berarti dibutuhkan kerjasama yang baik. Kira-kira jawaban yang tepat ada pada opsi A, B, C, atau D. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk opsi A, mengikuti instruksi kepala sekolah tanpa bertanya. Ini jelas kurang tepat ya, karena walau kita seorang guru, kita wajib untuk bertanya jika kurang jelas mengenai instruksi kepala sekolah. Bukan hanya siswa saja yang boleh bertanya, guru juga boleh bertanya jika instruksinya kurang jelas. Kemudian untuk opsi B, menghindari diskusi dengan rekan kerja untuk menghindari konflik.
Kurang tepat juga ya, karena adanya konflik menjadikan kita belajar dan mendapatkan pengalaman baru untuk dijadikan pengalaman tersebut lebih baik dari sebelumnya. Oke, lanjut ke opsi C, mendorong pertukaran ide dan praktek terbaik dengan rekan kerja. Nah, ini jelas masuk ya. Untuk kunci utama soal ini yang meningkatkan kolaborasi antar guru di sekolah, masuk dalam kata kunci ini. Kemudian untuk opsi jawaban D, mengkritik metode pengajaran rekan kerja secara terbuka. Adanya kritikan memang diperlukan untuk evaluasi, tetapi jika diterapkan pada soal ini menjadi kurang tepat. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, mendorong pertukaran ide dan praktik terbaik dengan rekan kerja. Lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan refleksi diri dalam konteks pengembangan profesional seorang guru muda? Kata kunci dari soal nomor 4 ini terletak pada refleksi diri dalam konteks pengembangan profesional seorang guru muda. Berarti bisa dalam bentuk renungan, evaluasi untuk diri kita sendiri sebagai seorang guru muda. Kira-kira nih opsi jawaban dari A, B, C, D yang masuk dan tepat untuk jawaban soal nomor 4 ini apa ya? Kita bahas ke opsi jawaban A, mengevaluasi kinerja siswa secara berkala. Dari kata-kata kinerja siswa ini sudah jelas bahwa bukan termasuk dalam refleksi diri kita sendiri. Jadi opsi jawaban A jelas kurang tepat. Kemudian kita ke jawaban opsi B, merenungkan dan mengevaluasi praktek pengajaran sendiri. Ada kata-kata pengajaran sendiri, berarti untuk diri kita sendiri, evaluasinya, renungannya. Sementara kita keep dulu ya jawaban untuk opsi B ini. Kita lihat di opsi jawaban yang lainnya. Ada opsi jawaban C, menyusun rencana pembelajaran secara rinci. Adanya penyusunan rencana pembelajaran, apalagi secara rinci dan detail, memang sangat diperlukan. Tetapi jika dihubungkan dengan soal jawaban nomor 4 ini, yang kata kuncinya adalah refleksi diri, berarti kurang masuk ya. Opsi jawaban C kurang tepat. Kemudian kita ke opsi jawaban D, membandingkan hasil belajar siswa dengan sekolah lain. Ada kata siswa dengan sekolah lain, berarti ini antar siswa, bukan diri kita sebagai seorang guru muda. Berarti sudah jelas opsi jawaban D ini kurang tepat. Jadi untuk jawaban yang tepat pada soal nomor 4 ini yaitu yang B, merenungkan dan mengevaluasi praktik pengajaran sendiri. Nomor 5. Bagaimana seorang guru muda dapat meningkatkan hubungan dengan orang tua siswa? Untuk soal nomor 5 ini sudah masuk pada aspek penting dalam UKKJ guru pertama ke guru muda, pada aspek komunikasi dengan siswa serta orang tua. Untuk opsi jawaban A, B, C, D, kira-kira mana nih yang tepat untuk jawaban nomor 5 ini? Kita cari dulu nih kata kunci dari soal nomor 5 ini. Meningkatkan hubungan dengan orang tua siswa. Berarti antara guru dan orang tua siswa harus memiliki komunikasi yang baik. Kira-kira yang mana nih opsi jawaban A, B, C, D?
Kita lihat dulu nih opsi jawaban A, menghindari interaksi dengan orang tua siswa. Yang dibutuhkan adalah menjalin komunikasi yang baik, hubungan antara guru dan orang tua. Kalau menghindari interaksi, berarti opsi jawaban A ini sudah jelas salah ya. Kemudian opsi jawaban B, mengirimkan laporan perkembangan siswa secara teratur. Ini masih masuk dalam kategori meningkatkan hubungan guru dengan orang tua dapat berjalan dengan baik. Namun ada plus minusnya juga untuk mengirimkan laporan perkembangan siswa ini. Plusnya adalah orang tua dan guru dapat memantau secara langsung hasil dari belajar siswa dan anaknya. Tapi minusnya adalah terkadang pengiriman laporan itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta kadang juga tidak nyampe ke orang tuanya. Jadi kita keep juga ya jawaban B ini. Kita lihat dulu opsi jawaban yang lainnya. Ada C, ada D. Opsi jawaban C, mengadakan pertemuan reguler dengan orang tua siswa. Pertemuan, ada kata-kata pertemuan nih. Berarti kita lebih berinteraksinya, kalau ketemu itu kan interaksinya lebih terjalin. Kita keep juga ya opsi jawaban C ini, nanti kita bandingkan dengan opsi jawaban B yang tadi. Kita lihat dulu di opsi jawaban D, menyalahkan orang tua siswa jika hasil belajar rendah. Menyalahkan orang tua, kata-kata menyalahkan ini juga sudah jelas bahwa ini kurang tepat. Ada dua jawaban yang sudah kita keep, yaitu jawaban opsi B dan C. Jika opsi B tadi dalam mengirimkan laporan perkembangan siswa secara teratur, ada plus dan minusnya. Kemudian jika opsi jawaban C, mengadakan pertemuan reguler. Pertemuan berarti dapat terjalin hubungan dan interaksi langsung ya antara guru dengan orang tua. Jadi opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah C, mengadakan pertemuan reguler dengan orang tua siswa. Lanjut ke soal nomor 6. Apa yang perlu dilakukan seorang guru muda untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Kata kuncinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Berarti tercipta suasana yang nyaman, aman. Jadi antara guru dengan siswa nyaman belajar. Kalau sudah nyaman belajar, apa yang disampaikan guru pasti dapat diterima oleh siswanya. Kita lihat di opsi jawaban A, mengabaikan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Mengabaikan, dari kata awal mengabaikan di opsi jawaban A ini sudah jelas terlihat bahwa opsi jawaban A kurang tepat. Lanjut ke opsi jawaban B, memisahkan siswa dengan kebutuhan khusus dari siswa lainnya. Nah, kalau memisahkan siswa ini bisa masuk ke ranah diskriminasi dan ini tidak diperbolehkan ya. Berarti opsi jawaban B juga kurang tepat. Lanjut ke opsi jawaban C, menghargai dan mendukung keberagaman siswa. Ada kata-kata menghargai serta mendukung keberagaman siswa. Perlu diketahui juga bahwa dalam satu kelas itu terdiri dari kurang lebih sekitar
30 sampai 35 siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi beragam siswanya. Nah, kita harus menghargai dan saling mendukung keberagaman siswa agar tercipta keadaan yang inklusif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat diterima oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Jadi untuk opsi jawaban C ini sementara kita keep dulu ya. Kita lihat di opsi jawaban D. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa. Nah, dengan cara tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya memang diharuskan ya. Tapi kebutuhan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu tidak sama. Contohnya saja, misalnya ada siswa yang berkebutuhan khusus, itu kita harus memperlakukan lebih daripada siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Misalnya saja kita harus lebih bersabar pada siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal jawaban nomor 6 ini adalah C. Menghargai dan mendukung keberagaman siswa agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk meningkatkan komunikasi dengan siswa? Kata kunci pada soal ini terletak pada meningkatkan komunikasi dengan siswa. Jadi kita harus selalu aktif untuk mendengarkan, berinteraksi dengan siswa. Kira-kira nih dari opsi jawaban A, B, C, D mana yang masuk dalam kata kunci soal nomor 7 ini? Kita lihat yang opsi jawaban A, mengabaikan pertanyaan siswa yang tidak relevan. Ada kata mengabaikan, berarti kita bukan menjadi pendengar setia siswa. Dan kita berarti tidak mendukung adanya peningkatan komunikasi dengan siswa yang baik. Jadi opsi jawaban A jelas salah. Kemudian ke opsi jawaban B, memberikan instruksi yang terperinci tanpa memberikan kesempatan untuk berpikir mandiri. Nah, ini kita lihat ya, kita memang berkomunikasi, memberikan instruksi kepada siswa, tapi kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk berpikir, mengutarakan kemampuannya. Jadi tidak terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Untuk jawaban B ini kurang tepat. Lanjut ke opsi jawaban C. Mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, ada kata mendengarkan dengan aktif, berarti kita terbuka dengan siswa. Kita selalu bisa mendengarkan apapun yang mereka utarakan. Ini merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan komunikasi dan menjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswanya. Untuk opsi jawaban C kita keep dulu ya. Lanjut ke opsi jawaban D. Mengkritik siswa secara terbuka di depan teman-temannya. Mengkritik siswa memang boleh diperlukan untuk kemajuan siswa juga ya. Tetapi jika di depan teman-temannya itu kita tidak diperbolehkan, karena bisa berakibat nanti
siswa tersebut mungkin akan merasa malu dan membenci kita sebagai seorang guru. Jadi opsi jawaban D ini kurang tepat. Dan jawaban yang kita keep tadi adalah opsi C, mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Lanjut ke soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan pengajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa? Nah, ada kata responsif terhadap keberagaman siswa. Berarti menghargai keberagaman ya, menghargai berbagai macam latar belakang dari siswa, baik satu kelas maupun satu sekolah ya. Responsif berarti peka. Kita dituntut untuk peka dan menghargai keberagaman siswa yang berbagai macam latar belakang itu. Lanjut saja, kita langsung ke opsi jawaban A. Kita lihat mengabaikan perbedaan individual siswa dalam proses pengajaran. Ada kata mengabaikan, berarti kita tidak merespon dengan baik. Dan artinya berarti opsi jawaban A kurang tepat. Kemudian opsi jawaban B menggunakan satu pendekatan pengajaran yang sama untuk semua siswa. Menggunakan satu pendekatan pengajaran yang sama. Perlu diketahui bahwa dalam satu kelas itu siswanya berbeda-beda. Berbeda latar belakang, berbeda kemampuan, dan berbeda dalam segala hal. Jadi ini yang dimaksud dengan keberagaman. Jika kita menerapkan hanya satu pendekatan pengajaran yang sama, itu kurang tepat. Opsi jawaban B kurang tepat ya. Lanjut ke opsi jawaban C. Mengakui dan menghargai latar belakang dan kebutuhan siswa yang beragam. Nah, ini yang sesuai. Kita harus bisa mengakui adanya respon dan menghargai latar belakang keberagaman siswa yang dari berbagai macam latar belakang itu, lingkungan juga, untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa. Jadi siswa akan nyaman dalam belajar. Untuk jawaban C kita keep dulu ya. Kita lihat di opsi jawaban D. Memisahkan siswa berdasarkan kemampuan akademik. Nah, untuk memisahkan siswa ini tidak diperbolehkan ya. Memang sih kalau di zaman dahulu mungkin akan digolongkan siswa yang pandai dalam akademik, siapa saja yang kurang, siapa saja, tapi di kurikulum yang terbaru ini semua siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam akademik maupun non-akademik. Jadi untuk opsi jawaban D kurang tepat. Yang tepat adalah opsi jawaban C, mengakui dan menghargai latar belakang dan kebutuhan siswa yang beragam. Soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa? Nah, membangun hubungan yang positif dengan siswa ini jelas siswanya harus nyaman dulu ya. Karena kalau siswa sudah nyaman, jelas kita dengan mudah dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa. Kalau kita sudah disenangi oleh siswa, kita dalam menyampaikan berbagai macam hal pasti dapat diterima oleh siswa. Langsung saja kita lihat di opsi jawaban A. Menerapkan disiplin yang ketat tanpa fleksibilitas. Ada kata disiplin. Kata disiplin ini memang sangat diperlukan.
untuk kita mendidik siswa. Tetapi disiplin yang ketat terkadang membuat siswa itu kurang nyaman karena mereka merasa tertekan, tidak bisa terbebas. Dalam hal ini tidak memiliki kebebasan yang pastinya membuat siswa itu kurang menyukai kita sebagai seorang guru ya. Jadi untuk opsi jawaban A kurang tepat. Lanjut ke opsi jawaban B, kita lihat. Menghindari memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa. Kita sebagai seorang guru jika memberikan pujian kepada siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap prestasi yang diraih. Jadi kalau kita sebagai seorang guru menghindari memberikan pujian itu kurang tepat. Opsi jawaban B kurang tepat untuk soal nomor 9. Kita lihat di opsi jawaban C. Membangun hubungan saling percaya dengan mendengarkan dan memahami siswa. Kita bisa menjadi teman curhat, teman berbagi dalam segala hal, maksudnya dengan siswa ya. Jadi untuk opsi jawaban yang C ini masuk dalam kategori soal nomor 9. Tapi kita masih ada opsi jawaban D. Kita lihat dulu opsi jawaban D. Memberikan preferensi kepada beberapa siswa yang dianggap lebih cerdas. Nah, ini seperti adanya diskriminasi ya, karena ditujukan kepada beberapa siswa saja yang dianggap lebih cerdas. Yang kurang cerdas atau kurang dalam hal akademik, pasti mereka merasa tersinggung. Jadi opsi jawaban D kurang tepat. Dan untuk jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi jawaban C. Membangun hubungan saling percaya dengan mendengarkan dan memahami siswa. Dengan begitu nanti akan tercipta hubungan yang positif antara guru dengan siswa. Lanjut ke soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan seorang guru muda untuk memperoleh umpan balik dari siswa dan rekan kerja? Di soal nomor 10 ini tidak hanya siswa. Mungkin di soal-soal sebelumnya kita hanya membahas antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Dan di soal nomor 10 ini adalah hubungan guru dengan rekan kerja. Jadi tidak hanya dengan siswa dan orang tua saja, tetapi hubungan yang baik dengan rekan kerja juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik kita sebagai seorang guru. Kita lihat dulu di opsi jawaban A. Menghindari menerima umpan balik untuk menghindari kritik. Nah, adanya kritik dapat menjadikan kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi, kalau kita menghindari menerima umpan balik, itu tandanya kita tidak memperoleh umpan balik dari siswa dan rekan kerja ya. Kemudian untuk opsi yang B, membuat rencana pembelajaran secara individu tanpa melibatkan siswa dan rekan kerja. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan siswa. Karena tugas utama seorang guru adalah mendidik siswa. Jadi siswa, guru, dan rekan kerja juga termasuk ya. Untuk opsi jawaban yang B kurang tepat. Lanjut ke opsi jawaban C.
Mencari umpan balik secara aktif dan terbuka untuk meningkatkan praktik pengajaran. Nah, tidak hanya kita diam diri, kita kalau mau mendapatkan feedback secara baik, secara aktif, kita juga harus terbuka dalam hal apapun. Mencari umpan balik secara aktif dan terbuka dapat meningkatkan praktik pengajaran kita lebih baik ke depannya. Untuk opsi jawaban yang C kita keep dulu karena ini sesuai ya. Tapi kita lihat dulu di opsi jawaban yang D. Menilai diri sendiri tanpa memperhatikan umpan balik dari orang lain. Menilai diri sendiri ini termasuk kita seperti egois ya. Jadi kurang tepat. Untuk soal nomor 10, jawaban yang tepat adalah opsi C, mencari umpan balik secara aktif dan terbuka untuk meningkatkan praktik pengajaran. Oke, 10 soal yang sudah kita bahas hari ini ada hubungan guru muda dengan siswa, hubungan guru muda dengan orang tua, dan rekan kerja. Bagaimana kita caranya berinteraksi dengan baik antara siswa, orang tua, dan rekan kerja. Nah, jika ada pertanyaan untuk contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan ya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk part 2-nya saya akan membuatkan contoh soal UKKJ ini di video part 2 ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.